Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, mari bersama kita memulai ibadah keluarga pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Keluarga yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat pertama sampai dengan kelima mengatakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyambut Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60, bait pertama dan kedua, Hai makhluk alam semesta. Keluarga yang dikasihi Allah, marilah ibadah keluarga kita pada saat ini bersama-sama kita khususkan di dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu Dia menghendaki kita semua anak-anaknya juga hidup di dalam kasih. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 memberi kesaksian kepada kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa.
Bapa, sungguh berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Tetapi nyata sangat bahwa hidup kami jauh daripada menghidupi kasih itu. Kami seringkali hanya mementingkan apa yang menjadi ego keinginan kami, sehingga lupa untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Demikian juga Bapa, oleh karena ego kami pun belum bisa memberikan hati hidup kami seutuhnya untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, terimalah penyesalan dosa kami, dengarlah pengakuan dosa kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita patut bersyukur bahwa kasih Allah jauh lebih besar melebihi segala pelanggaran kita. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyesali dosa kita di hadapannya, Allah berkenan menyatakan anugerah-Nya. Berita anugerah akan kita terima bersama-sama dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah dipanggil untuk masuk dalam hidup baru. Adapun petunjuk hidup baru terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang boleh kita terima pada saat ini. Mari bersama kita tanggapi dengan penuh sukacita, seraya memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan yang kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Keluarga yang dikasihi Tuhan,
kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita menjalani kehidupan. Sebelumnya, marilah kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghadap kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah segala pergumulan, beban kehidupan yang saat ini masing-masing kami rasakan. Tetapi kami patut bersyukur, sebab di tengah segala beban itu, kami tetap boleh merasakan kasih dan persekutuan dengan-Mu, secara khusus melalui kehidupan persekutuan kami di tengah keluarga masing-masing. Dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami di tengah keluarga kami masing-masing ini, kami bersama-sama ingin belajar dan semakin mengenal akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami mohon hikmat, berkat, dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk memahami apa yang menjadi rahasia kebenaran Tuhan melalui kesaksian Alkitab. Kami mohon Roh Kudus bernaung dan berkarya atas diri kami masing-masing. Demikian juga bagi hamba-Mu yang penuh dengan cacat dan celah ini, dalam segala keterbatasan, kiranya Tuhan melayakkan dan memampukan untuk bisa melayani kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Allah, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita akan perdengarkan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Keluarga yang dikasihi Allah, bersama-sama saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Allah, tadi bersama-sama kita sudah mendengarkan kesaksian firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-10. Secara umum, pasal 10 ini adalah pasal yang menandai kisah di mana para murid mengalami atau menerima pengutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah para murid mendengar begitu banyak pengajaran Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai khotbah di bukit, di sana para murid mendengar tentang sabda bahagia, para murid mendengar tentang hal kekhawatiran, hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sedekah dan sebagainya. Lalu para murid boleh menyaksikan sendiri karya-karya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, lumpuh, kerasukan setan. Tuhan Yesus meredakan angin ribut.
Setelah semuanya itu, mendengar pengajaran dan menjadi saksi akan karya mukjizat, kini tiba saatnya para murid diutus untuk berkeliling melakukan pelayanan sendiri. Nah, dalam rangka pengutusan itu kemudian Tuhan Yesus membekali mereka dengan kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan penyakit. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, pasal 10 dari Injil Matius ini berbicara tentang pengutusan para murid. Berbicara tentang pengutusan secara sederhana berarti kita berbicara dua pokok besar. Yang pertama adalah berbicara tentang bagaimana sikap yang tepat dalam menunaikan pengutusan. Itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua adalah bagaimana sikap yang tepat dalam menerima seorang utusan. Mari kita bersama-sama renungkan satu persatu. Yang pertama, bagaimana sikap yang tepat dalam menunaikan pengutusan. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 41 tadi dikatakan demikian, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Pernyataan Tuhan Yesus pada bagian ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang diutus Allah sebagai nabi dan orang benar itu, dia harus memiliki sikap yang konsisten dalam menyampaikan dan mempertahankan kebenaran Tuhan yang dia emban. Konsisten mempertahankan kebenaran Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Seorang utusan yang baik, tentu dia tidak akan merubah, mengurangi, atau menambahi kebenaran yang dipercayakan kepadanya. Seorang utusan yang baik tidak akan pula menjadi goyah oleh situasi, tidak akan pula khawatir akan adanya penolakan atau perlawanan kepada dirinya. Sebab dia menyadari jika ada penolakan atau perlawanan dari orang-orang yang menerima pemberitaannya, pada dasarnya itu bukan dirinya yang ditolak, tetapi yang mengutus dia yang ditolak oleh orang itu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Allah, sikap dan mentalitas yang demikianlah yang sepatutnya juga ada pada diri kita sekalian dalam menunaikan pengutusan kita. Setia, konsisten, mempertahankan kebenaran yang Allah percayakan kepada kita. Jika Allah mengutus kita, misalnya untuk menegur saudara kita yang kita lihat saudara kita itu mungkin melakukan sebuah tindakan yang keliru atau salah jalan, asal ada dorongan kasih, asal tidak dilandasi sebuah motivasi karena merasa benar sendiri dan ingin menyalahkan saudara kita, asal kita berusaha menyampaikannya dengan sebaik mungkin dengan penuh kasih, rasanya kita tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir akan adanya penolakan atau perlawanan dari saudara kita itu. Jika kekhawatiran atau keraguan selalu kita tempatkan yang paling depan, selalu menjadi landasan dalam sikap kita ketika kita mau menjalani pengutusan dari Allah, jadinya kita hanya berdiam diri dan melakukan pembiaran terhadap kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di sekitar kita. Kita tahu betul misalnya rumah tangga saudara kita ada masalah, tapi kita memilih untuk berdiam diri. Daripada nanti kalau aku menegur dia, malah hubunganku dengan dia menjadi bermasalah misalnya. Kita tahu betul misalnya ada kerabat kita yang pengelolaan ekonominya bermasalah. Kita memilih untuk diam. Ya sudahlah urusan rumah tangga dia. Padahal kalau itu dibiarkan mungkin dia akan mengalami masalah yang serius bagi masa depannya. Kita tahu mungkin ada saudara kita yang tidak terlalu peduli dengan protokol kesehatan misalnya. Tidak memakai masker, tidak sering-sering cuci tangan, tapi kita memilih diam, daripada kalau aku ngomong membuat dia tersinggung. Nah, ketika kita memilih diam, ketika kita melakukan pembiaran, itu artinya kita menolak pengutusan dari Tuhan. Itu bagian yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Allah.
Sikap dan mentalitas apa yang harus kita miliki dalam menjalankan pengutusan? Kita harus konsisten dalam mempertahankan kebenaran yang telah Tuhan percayakan untuk kita bawa. Pokok yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Allah, sikap yang tepat dalam menerima utusan. Kalau tadi soal kita diutus ya, sekarang pokok yang kedua adalah soal kita menerima utusan. Kalau ada seorang utusan Tuhan datang kepada kita untuk menyampaikan kebenaran, sikap seperti apa yang harus kita lakukan? Mari kita perhatikan bersama Injil Matius pasal 10 ayat 42. Di sana disebutkan demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dalam ayat itu disebutkan satu frase, salah seorang yang kecil ini. Kita ingat, tadi kita membahas pasal 10 ini dalam konteks pengutusan. Jadi frase seorang yang kecil bukan berarti dia anak kecil atau orang yang kecil yang bagaimana, tetapi seorang yang kecil berarti seseorang yang biasa atau lumrah diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Seseorang yang biasa tidak diakui keberadaannya karena dianggap tidak selevel dengan orang lain atau dengan si penerima pesan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Allah, pernyataan Tuhan Yesus pada ayat ini sebenarnya tidak menegaskan kepada kita bahwa yang kecil pun, yang diremehkan sekalipun, yang dianggap tidak selevel sekalipun dengan kita atau tidak selevel dengan yang lain menurut ukuran dunia, tetapi jika dia adalah utusan Allah, jika dia adalah pembawa pesan kebenaran dari Allah, maka dia layak dihargai. Dia tetap menjadi pribadi yang bernilai, sekalipun dia adalah seorang yang kecil. Jadi apa pelajaran bagi kita, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Allah? Ketika kita menerima ada orang yang diutus Tuhan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran, mari kita belajar untuk tidak pernah meremehkan orang-orang yang menunjukkan kepada kita kebenaran Allah itu. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli masa lalu sejarahnya, tidak peduli track recordnya, tetapi kalau memang yang dia sampaikan adalah sebuah kebenaran, ya dengan hati terbuka kita terima kebenaran itu. Itu artinya kita seperti disampaikan dalam ayat tadi, kita memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang yang kecil ini. Artinya kita memberi hati kita agar pesan kebenaran yang dia bawa itu boleh mendapatkan tempat di dalam diri kita. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Allah ketika kita berbicara tentang pengutusan. Kita siap diutus dengan konsisten dan mempertahankan kebenaran yang Tuhan percayakan untuk kita bawa. Dan jika suatu saat ada utusan Tuhan datang kepada kita untuk membukakan kebenaran atau untuk menegur kita, kita beri diri kita buka hati kita siapkan itu menjadi tempat untuk Tuhan menanamkan kebenaran dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh buat kita.
Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Roma 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita haturkan persembahan syukur kita dengan memuji nama-Nya di dalam Kidung Jemaat 363 bait yang pertama sampai secukupnya, bagi Yesus yang kuserahkan. Keluarga yang ada di rumah yang dikasihi Allah, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan, dan nanti kita lanjutkan dengan kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur kami sebab saat ini Engkau telah meneguhkan kami sekalian dalam menjalani kehidupan kami sebagai utusan-utusan-Mu. Mampukanlah kami Bapa untuk dalam setiap keadaan hanya memandang kepada Engkau, sehingga dalam kami menjalankan utusan-utusan itu kami tidak digoyahkan oleh situasi, tapi kami tetap setia menyampaikan kebenaran sesuai yang Tuhan kehendaki. Demikian pula Bapa, ajar kami juga untuk selalu rendah hati ketika kebenaran-Mu itu menyapa kami, mendatangi kami melalui orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami boleh memperbaiki diri kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga bersyukur atas berkat Tuhan yang terus telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di tengah segala pergumulan kami boleh masih merasakan kecukupan pemeliharaan dari Tuhan, sehingga saat ini kami masih dimampukan untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang tentu tidak sebanding dengan berkat-Mu ini, tapi biarlah yang sederhana ini, oleh karena Engkau berkarya di dalamnya, menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan pelayanan kami, bagi pertumbuhan kami bersama-sama di dalam iman, yaitu jemaat-Mu GKJ Suryo Diningratan. Kini Tuhan, kami juga menyatukan hati kami, menaikkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, sebab kami tidak mampu sendiri dan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Kami membawa di dalam doa kami saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau mengalami pemulihan kesehatan, atau yang harus menjalani hari-harinya ke depan
dengan bergantung kepada obat-obatan. Kami menyerahkan Bapa, anakmu yang terkasih, Ibu Kasiman, Ibu Muji Harjono, Ibu Daliah, Bapak Suparmanto, Bapak Sutarmanto, Ibu Erna Purnawawati, dan Ibu Kidi Sumardibyo. Bapak, berkenanlah Engkau hadir dalam kehidupan anak-anakmu ini untuk memberi penghiburan dan penguatan, sehingga mereka tetap boleh merasakan damai sejahtera dalam keadaan mereka masing-masing. Dan demikian juga Engkau memberkati Tuhan setiap upaya usaha untuk beroleh kesembuhan. Sebab kami percaya bahwa bilur-bilur Kristus menjadi kesembuhan, menjadi jaminan kesembuhan kami. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan bagi anggota keluarga kami masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pergumulan kami keluarga yang harus mengalami permasalahan ekonomi karena pandemi ini. Usaha yang sepi, pekerjaan yang harus dirumahkan, ataupun banyak hal yang membuat kami merasa ada goncangan dalam kehidupan ekonomi. Ajar kami untuk tidak khawatir Tuhan, sebab kami percaya Tuhan mampu membukakan jalan-jalan berkat melalui hal-hal yang tidak kami sangka-sangka. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap terus bersyukur. Seberapapun yang masih kami miliki, seberapapun yang masih kami hitung-hitung cukup hanya untuk beberapa hari kemudian, kami tidak ingin takut dan dikuasai oleh ketakutan itu. Tapi kami mau melihat Tuhan yang selalu memelihara hidup anak-anak-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan menyerahkan anak-anak kami yang kami kasihi. Dalam segala pergumulan mereka ketika belajar harus terkendala pandemi ini, dengan keterbatasan belajar di rumah, Bapa, kuatkanlah hati anak-anak-Mu sehingga mereka boleh tetap belajar dengan rajin, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan rasa tanggung jawab, tapi biarlah dengan belajar di rumah ini, mereka pun juga boleh merasakan suasana belajar yang penuh kehangatan di tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Kami saat ini hendak menyerahkan untuk jemaat-Mu di GKJ Suryo Diningratan ini, kehidupan bergereja kami yang untuk sementara waktu harus terhenti oleh karena pandemi ini. Bapa, tolonglah kami dalam kehidupan persekutuan yang sementara ini hanya boleh berlangsung di tengah keluarga kami masing-masing, kiranya menjadi sarana bagi Tuhan untuk memelihara api semangat kami untuk melayani, untuk memelihara iman kami. Dan kelak saatnya ketika kami boleh berkumpul kembali di gereja ini, kami boleh memulai kembali kehidupan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu kami secara khusus menyerahkan kesiapan tim gugus tugas yang dibentuk di gereja kami ini untuk memasuki tahap new normal nantinya, untuk menyelenggarakan kembali kehidupan berjemaat. Biarlah hikmat Tuhan yang beserta dengan kami dan kasih Kristuslah yang menyatukan kami di dalam kami bersama-sama melayani. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khusus berkaitan dengan penanganan COVID-19 baik di Yogyakarta, Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Kami menyerahkan para medis yang telah dengan penuh ketulusan, dengan penuh perjuangan mengobati, merawat mereka yang sakit. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi. Dan kami juga turut prihatin Tuhan, semakin hari semakin banyak para medis yang berguguran. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penghiburan dan penguatan bagi segenap keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang tanpa henti terus merumuskan strategi-strategi penanganan, dan juga ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu pemulihan ekonomi bagi bangsa kami ini. Biarlah semuanya boleh berjalan seimbang dan dengan baik, sehingga tidak ada satu yang diutamakan dan yang satu dikalahkan, tetapi semuanya boleh berjalan seiring, sehingga kehidupan kami tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami saat ini hendak melanjutkan aktivitas kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, bimbinglah kami, sehingga hari-hari ke depan boleh kami lalui seturut dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Semuanya ini Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan di dada kiri, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi Allah, kita sekalian diutus untuk berani dan selalu siap mewartakan kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun keadaannya. Dan kita juga diutus untuk selalu memiliki hati yang terbuka ketika ada utusan Tuhan menyampaikan kebenaran Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita lakukan firman-Nya. Kini mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah keluarga pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait pertama dan bait kedua, jika padaku ditanyakan.